Jadi Pak Said Didu siap jadi jubir Pak Presiden? Saya mungkin lebih bermanfaat bersama rakyat di luar untuk membantu Presiden di dalam untuk melaksanakan apa yang dia cita-citakan untuk begini. Negeri ini butuh pemimpin yang kuat karena kerusakannya harus dihentikan. Jangan kembali lagi. Saya mengingatkan teman-teman yang menganggap posisi, hentikan sekarang kita mendukung si A, si B, si C. Karena faktanya oligarki juga di belakang mereka. Itu yang, nah akhirnya kalau kita mendukung si A, maka dia jual kita ke oligarki. Nah jadi udahlah, kita sekarang punya agenda mengembalikan kedaulatan. Nah yang menarik pada saat Pak Presiden, saya besok akan rapat tentang pembentukan gerakan merebut kembali kedaulatan. GMKR itu? GMKR. Langsung aku dukung. Aku di depan. Spontan. Artinya, memang di kepala beliau dulu itu bahwa kedaulatan ini harus kembalikan. Secara prinsip pasti setuju. Ya. Tetapi ketika ada salah satu tokoh yang mengatakan adili Jokowi, makzulkan Gibran, saya rasa itu belum tentu juga sejalan dengan apa yang menjadi rasanya Presiden. Saya pikir itu ya. Tapi saya bilang menyatakan begini. Saya tanya teman-teman, kenapa ini muncul? Dia bilang, karena inilah yang menghambat kedaulatan dikembalikan. Kan 3 di situ kan. Reformasi Polri, tangkap adil Jokowi dan saya bilang kenapa ini masuk? Enggak, ini penghambat kembalinya kedaulatan. Jadi, tapi saya yakin betul. Kan begini, Pak Prabowo kan begini. Kalau kita lihat, saya selalu menyatakan, Pak Prabowo ini otaknya Rambo, hatinya Rinto. Jadi maksudnya semangatnya untuk memperbaiki ya semangat Rambo, tapi kasih sayangnya itu lagu-lagu Rinto kan kita tahu. Nah, jadi itulah Prabowo. Pak Prabowo tidak mau menghukum orang, tapi dia tidak melindungi orang yang kena hukum. Itu tangkapan saya sekarang. Pak Prabowo tidak ada niat menghukum orang, tapi tidak mau membela orang yang memang melanggar hukum. Oke, clear kalau begitu. Clear. Saya menyebutkan tapi kalau kita berpikir under invoice saja kan ya kira-kira yang bisa melakukan under invoice kan adalah pengusaha besar kan kira-kira. Saya tentu saja paham maksudnya. Oke. Selain soal oligarki Pak Said, bagaimana tentakel mereka, saya gunakan di sini sering menggunakan kata tentakel, tangan-tangan yang banyak itu ya. Apalagi yang dibahas selama pertemuan Anda dengan Presiden? Saya begini, saya agak tegas. Bapak Presiden, mohon maaf, saya menyatakan niat Bapak saya setuju, tapi saya frustrasi dengan cara Bapak. Bapak Presiden, Bapak sekarang sudah masuk di titik to kill or to be kill, dibunuh atau membunuh. Karena dari 7 presiden sekarang, Bapak Presiden ke-8, yang berani menyentuh oligarki baru Bapak. Sebelumnya nggak ada yang berani. Nah, oligarki sedang kuat-kuatnya Bapak ganggu. Maka saya yakin musuh-musuh yang dipelihara oligarki, oligarki akan keluar menjadi musuh semua. Sehingga Bapak tidak punya waktu lama, waktu Bapak pendek. Kalau Bapak tidak menuntaskan ini, maka mereka balik Bapak yang terguling. Clear saya katakan. Saya menunggu, siapa tahu Presiden marah. Tapi kelihatannya enggak. Akhirnya dia cerita lagi bahwa, dia ceritalah bahwa saya tidak akan kendor sedikit pun. Dan keluarlah kata-kata ini. Sering orang menyatakan, saya berpikir 2 periode, dia bilang, saya belum berpikir tentang itu. Malah, saya sebagai presiden, kalau saya mau bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat, tapi kalau rakyat nanti saya gagal dan rakyat menganggap saya salah, saya bersedia menerima hukuman dari rakyat. Langsung, ini baru pemimpin. Itu baru pemimpin. Jadi maksud saya, ini perlu dijelaskan. Jangan ada pihak-pihak yang memaksa beliau, biarkan dulu bekerja untuk rakyat. Jangan disuruh berpikir ke belakang. Karena dia menyatakan itu. Dan begini, dia menyatakan depan orang-orang yang selama ini kan seakan-akan jauh berbeda. Ada saya di situ kan. Artinya dia menjelaskan itu, menjelaskan posisi dia gitu, posisi dia. Saya mohon penjelasan Pak Said, termasuk juga mungkin penonton kita di sini. Apa itu adalah, kita melihat betapa kukuhnya penjelasan Presiden kepada Anda, sayangnya tidak bisa kita saksikan secara langsung, masa itu karena tidak ditayangkan secara langsung. Tetapi Anda menggunakan kata frustrasi, mungkin iya. Nah, berikan kami penjelasan. Karena begini, Presiden kadang-kadang mengatakan A, tetapi tindakannya B. Bagaimana kami para kambing-kambing ini harus menerjemahkan sikap itu? Saya sama posisinya, saya posisinya. Jadi saya hanya ingin meyakinkan diri saya. Kan saya menyatakan orang-orang itu strategi dia. Itu kan selalu dinyatakan. Itu strategi dia. Hari inilah kita lihat ya, Bung Akbar Faisal, rakyat menuntut Kapolri ganti, keluar pernyataan akan memberikan bintang Mahaputra.
kita tak kepala BGN yang dianggap tidak terlalu berhasil akan dikasih bintang jasa utama. Ini yang sering kita bikin frustrasi karena tuntutan rakyat dan apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang dilakukan. Nah, saya nggak tahu jawabannya seperti itu. Tapi saya begini, saya masih melihat fakta-fakta yang dilakukan, fakta yang terjadi begini, Bung Akbar. Pada saat penggantian OJK, yang Bung Akbar Faisal sempat meng-tweet bahwa ini pahlawan, ya kan? Nah, yang lain juga. Pada saat itu kurang 10 menit kira-kira jam 6 dia keluar, terima telepon, masuk, Pak Presiden, baguslah, Kepala OJK mengundurkan diri. Loh, kenapa Pak? Memang saya ultimatum agar dia mundur sebelum jam 18. Oh, jadi pada saat terima telepon itu ketika Anda bertemu dengan Anda? Ya. Oh, oke. Ulangi bagaimana caranya Pak? Jadi dia minta izin keluar dulu karena dari pertemuan Anda? Dari pertemuan Anda, masuk lagi, ini bagus nih, mundur Kepala OJK. Loh, kenapa Pak? Memang saya kasih ultimatum. Karena saya sudah ingatkan, ini harus pemain-pemain saham ini tidak bisa lagi memanfaatkan Bursa Efek Jakarta untuk merampok. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Beberapa waktu yang lalu, Prabowo itu mengundang para orang-orang yang kritis, teman-teman, atau pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah. Salah satunya adalah Said Didu. Said Didu ini pernah menjadi sekretaris BUMN tahun 2010-an ya. Jadi sudah sangat lama. Dan Said Didu ini adalah tokoh yang kritis ya. Salah satu diundang, dan di sana Said Didu mengatakan dan membongkar apa saja pembahasan tentang pertemuan mereka dengan Pak Prabowo, teman. Dan Said Didu ya sedikit-sedikit membuka obrolannya ya. Jadi Said Didu mengatakan ya, seputaran dengan masukan untuk presiden tentang pemberantasan oligarki ya, orang-orang yang ingin menguasai lah ya. Dan inilah kenapa Said Didu perlu diundang oleh Pak Presiden, teman. Said Didu ini adalah orang yang betul-betul sangat kritis ya terhadap Pak Jokowi pada saat itu, bahkan hingga Pak Prabowo. Dan pemerintahan Pak Prabowo ini, teman-teman ya, kalau kita melihat bagaimana pemerintahan Pak Prabowo ini sudah berjalan 1,5 tahun ya, mungkin kurang orang tahu bahwa sebenarnya ya, pekerjaan presiden itu memang sangat-sangat bisa dikatakan rumit, teman-teman. Yang namanya tugas presiden itu berat ya. Maka perlu kekuatan yang sangat besar dari para pembantunya juga ya. Bukan hanya mengatasi kemiskinan, bukan hanya mengatasi tentang sumber daya manusia dan sebagainya ya, tapi banyak sekali yang harus ditanggungkan oleh presiden. Maka presiden tentu tidak hanya ingin mendengarkan sesuatu yang baik-baik saja ya. Tidak bisa mengontrol dirinya kalau misalnya tidak ada pengkritik, tidak ada orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Ya inilah fungsinya orang-orang yang kritis, ya, memberikan evaluasi, memberikan saran, masukan apa yang salah dan perlu diperbaiki. Ya inilah mereka gitu ya, orang-orang yang kritis tersebut, seperti Said Didu ya, Anies Baswedan, Abraham Samad, dan banyak lagi, teman. Dan ini perlu untuk membangun bangsa, tujuannya untuk membangun bangsa. Kalau ada yang bilang bahwa ini adalah mereka ini sakit hati karena kalah pilpres dan sebagainya, itu salah pemikiran mereka ya kan. Pilpres sudah selesai, sekarang membangun negeri. Bagaimana menurut kalian?